Kami atas nama keluarga besar BPBPKB DPAC Ciampea mewakili jajaran hal ini kami keluarga besar kepada khususnya masyarakat Kecamatan Ciampea, bila mana kami ada anggota-anggota kami secara pribadi, baik secara perilaku, baik secara bahasa, kami mewakili mohon maaf lahir dan batin. Untuk itu kami keluarga besar meminta doanya juga kepada seluruh masyarakat yang mana kami semua keluarga besar BPKB DPAC Ciampea semoga selalu ada di tengah-tengah masyarakat. BPKB Banten DPAC Ciampea, saya pribadi dan atas nama organisasi, bila mana ada peribahasa atau kata-kata saya yang kurang berkenan di dalam hati saudara-saudara saya mohon maaf lahir dan batin. Karena bagaimanapun kita di sini, karena sebentar lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Di sini saya pribadi meminta maaf. Mari kita sama-sama bersihkan hati kita, persiapkan diri kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Jagalah nama marwah BPKB tetap dimanapun berada, agar kita tadi kata pembina diterima di tengah-tengah masyarakat. Jadi revisi yang akan saya lakukan itu saya buka. Siapa yang menjadi ketua? Silakan. Kenapa? Untuk kedepannya itu makin solid. Jangan amplang-amplangan kemana-mana. Hari ini anggota mana DPAC Ciampea, tapi rapat bulanan para, pandangan para, beringnya lawat para. Di sini marilah kekompakan. Saya minta, kenapa saya ingin tadi saya pribadi selaku pengurus saya nangis kenapa? Bukan ketemu nasaran gak curi tetap ningali anu kamawatan dulur urang diranting mau datang atau ranting kan tetap sedih di grup innalillahi gitu kan. Yang minimal ketika ada diranting baik kamawatan ranting apa kuyuh itu ranting yang lain ikut nyusul gitu kan, lain nyusul ke akhirat, maksudnya nyusul ikut ngegotong, ikut mendoakan gitu kan. Saya ingin itu kuyuh gitu kan. Jadi jangan sampai di dalam BPKB. Baik, alhamdulillah. Pokoknya hari ini alhamdulillah kita semua di sini. Mungkin nanti ada tambahan dari Pak Waka, Bapak Pembina atau dari yang lain bertanya. Tapi saya mengingatkan hari ini kita punya acara undangan ke dua tempat. Yang pertama adalah anggotanya Cibumbulang nikah di Rancabungur, yaitu Ketua Patrick. Kita harus gugurkan, kita selaku sebagai saudara. Yang kedua, nanti jam 7 malam mulai kumpul di Puri Araya Cicadas. Nah intinya kalau mau undangan tetap jangan sampai tadi ngomong tua saya ilu ketua gitu kan, tetap terus kapehan buat udah kapong bisa kapehan. Nah jadi yang penting tadi kompaknya dulu, solidnya dulu, jangan berpikir untuk undangan. Ada buat undangan silakan, nggak ada mundur. Kata sama si penting itu ada intermezzo jadi bola tegang. Nah ini dapat ketua upload ya. Tapi ketua upload anggota Surabaya enak. Alhamdulillah balik ke anggota macam Ciwanteng Lungkolot, pokoknya masuk anggota ketua upload deh pokoknya mah. Apa-apa, yang penting tadi mau dari manapun orangnya, yang penting kenyamanan gitu kan. Dan adapun patuh dengan instruksi ketuanya. Bagaimana saya akan bisa maju, bagaimana saya akan bisa tahu kelemahan di bawah, dan saya juga bisa tahu
kelemahan saya kalau saya tidak dikasih tahu oleh di bawah. Ketua, perasaan kamari ketua itu hari itu duit 7 juta itu organisasi ketua izin wae. Nah, ini ketua pembela anak, oh, duitnya mana ya itu 7 juta. Nah, akhirnya walaupun saya ngomong pohon, ayo kembali ke menempuh anggota. Oh, ini yang duit bisa pakai balahan. Nah, akhirnya apa? Ini ada dana 7 juta, nah itu saling ingetan. Gak apa-apa saling ingetan gitu kan. Makanya kenapa ketua Ciampe aku pulang perangan sorangan gitu. Hari mawa anggota tapi teh ayo lagi pigoni mangan makarunya. Tapi orang pigoni yuk wah ini tapi ayah berangkatan seukur pemau hasil makan perlu dipikiran. Saya tidak mau ego, walaupun saya ini ketua PAC, saya tidak mau ego. Ayo kawal lagi, saya nggak mau ego. Tetapi ketika mengawal, itu tadi ketika ada emergensi karena kita tidak merasa punya musuh, ya kita sendiri. Ya ketika di situ ada yang kita bantu penyelesaian, nah ada rezeki. Nah itu tadi ketua pribadi tadi tidak akan ngomong anjir, biar sakian yuk anjir, dulu orang biar sakian yuk. Bahwa itu diganti, saya tidak akan mau. Apalagi pada saat sekarang saya bilang kita punya momen untuk tanggal 21 Mei. Saya tidak mau memberatkan kepada ketua ranting karena ketua ranting punya PR untuk 21 Mei. Mudah-mudahan ketua ranting tadi sesuai target kita bisa sebelum Lebaran di bulan Ramadan pertengahan itu karena sudah bisa masuk ke rekening. Safety dari mulai kesehatan, administrasi, ya baik secara tadi armada ya, kita semua harus safety. Sampai tingkat kantong tadi perlu. Karena mudah-mudahan tadi, ya sekarang enak ranting. Ranting itu kan dikasih target, ya kan? Contoh proposal nih, 1 juta. Di ranting ini kan lupa bos-bos. Kedekatan itu kudu ngamen. 2.000, 1.000 tekudu kalau menurut saya. Ranting Bojong Rangkas aja itu ranting Bojong Rangkas yang anggotanya punya haya barahaya nah karena saya ngeluh wae gitu kan tekudu sieun di bejaan dari cara nago saya. Ada 10 orang yang sudah digambar di teritorial Bojong Rangkas ya, kira-kira bakal merek itu aja digambar dulu di teritorial. Berpuasa di bulan suci Ramadan? Alhamdulillah. Karena bagaimanapun saya selaku sebagai pengurus DPAC Ciampea menggugurkan kewajiban saya mengajak kepada saudara-saudara semua untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Mari kita tingkatkan iman Islam kita. Dan untuk itu, itulah yang mana tugas yang harus saya gugurkan selaku sebagai pengurus kepada saudara-saudara saya semua yang ada dan hadir di sini, dan tolong sampaikan amanat ini kepada saudara-saudara kita yang memang belum bisa menyempatkan duduk bersama di hari ini. Kekompakan, kesolidan, mungkin sedikit banyaknya saya akan buka ada program-program sementara program DPAC, kemudian ya program-program DPAC izin Abi nasihat membina kebetulan untuk meningkatkan bagaimanapun ini kita organisasi yang namanya organisasi kita bukan di sini bukan ibarat kita ini bukan yang namanya punya gaji. Selamat datang buat pembina kita yaitu Bapak Helmi, silakan mangga. Ya, baik. Tugas saya adalah bagaimana kita menjaga kesolidan, kekompakan. Yang namanya kita manusia tidak luput dari kesalahan. Di sini kita saling mengingatkan dan saling menjaga. Dan jangan sekali-kali kita di sini saling menjatuhkan
saling membukakan aib, tetapi kita di sini saling mengingatkan. Yang namanya jari aja di sini cek sudah natema pakai trok. Tetapi ketika ada saudara kita yang perlu bantuan, ketika kita sama-sama mengepalkan dua belah tangan kita, maka di situ akan terjadinya kekuatan yang bisa menopang saudara kita. Setuju? Jadi bagaimanapun di sini saya sampaikan, manusia sifatnya adalah salah. Jangan kesalahan ini dijadikan menjadi larut-larut. Kalau larutan mending, kebetulan bawa larutan tuh. Itu yakin larutan itu obat panas dalam. Nah makanya di sini kita jangan menjadi larut. Kalau bisa jadi larutan untuk mendinginkan yang sedang panas. Jadi kita di sini, ya, saya sekali lagi saya minta kita di organisasi jangan pernah merasa baper atau ketersinggungan. Apalagi kita satu baju. Ketika ada miskomunikasi, kita mari sama-sama duduk bareng, yuk saling bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nanti akan dibuat yang namanya keanggotaan DPAC Ciampea. Jadi anggota yang masuk di DPAC Ciampea, anggota ya DPAC Ciampea itu terdata. Nanti dibuatkan grup keanggotaan DPAC Ciampea. Nah berarti di bawahnya ada contoh di sini dari mulai grup ranting Ciampea tersendiri kan, ada grup ranting Benteng tersendiri, ada grup ranting Cibanteng tersendiri, Tegalwarus tersendiri, Cibadak tersendiri. Nah masing-masing punya grup. Jangan sampai anggotanya tidak ada di dalam grup, kecuali nggak punya HP mungkin ya. Nah di situ biar terpantau oleh Pak Ketua Ranting, Waka dan lain-lain. Nah adapun tolong dihidupkan kembali ranting-ranting tersebut. Semua itu dibentuklah grup yang namanya grup BPKB DPAC Ciampea. Jadi semuanya ada di dalam BPKB DPAC Ciampea. Karena kenapa? Karena kita menjaga tetap kesulitannya, kekompakannya, kekuatannya. Salah satu contoh, ketika saya di grup konfirmasi dengan para ketua ranting, yang ketuanya nggak aktif, ketuanya nggak aktif, wakilnya aktif, maka akan terrealisasi. Dan jangan memaksakan anggota 10 semua harus masuk, jangan. Adapun tolong dibantu tuh saudara kita lagi pindahan, tolong dari ranting A ya 2 orang 3 orang lah merapat. Nah akhirnya dari 2 ranting 1 ranting 2 aja, kalau 10 udah 20 orang, itu banyak anu ngegotong lamari bahasanya kan gitunya nasihat. Jadi di situ akan terciptanya kesolidan. Maka di sini DPAC ini nanti yang menghimbau, saya ke Pak Waka konfirmasi, nanti Pak Waka di sini mungkin dengan pengurus atau nanti propos mengarahkan untuk yang ada di keanggotaan DPAC Ciampea, bantu itu ranting si A 2 orang, dia juga datang. Nah akhirnya dari kenapa diciptakan seperti itu, supaya ada komunikasi antara para ketua ranting dan jajaran, dan juga keanggotaan DPAC juga ada komunikasi yang selama ini kepada yang diminta bantuan saudara kita. Oh saudara kita itu sedang kena musibah. Ketika saya menghimbau, yang dilihat nggak usah ketuanya. Harap itu kita saling memaafkan. Karena memang itu mah udah logis. Karena di dalam berorganisasi ini kita manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi kita saling memaafkan. Jadi kedepannya mari kita sama-sama kita bangun kekompakan, kesolidan BPKB DPAC Ciampea dengan logo tawon. Kenapa ini tawon? Tawon kan sembarang tawon. Tawon madu. Tawon ini tidak pernah nyari patungan. Ketika diganggu rumahnya nyamber. Tetapi ketika kawan-kawannya tahu dia diganggu, maka rekan-rekan yang lain akan membantu. Kan seperti itu. Sementara mungkin dari penasihat atau dari pembina nanti
akan ada sedikit mungkin beliau nanti memberikan satu arahan-arahan. Dan walaupun di sini jangan kaku, mari kita sama-sama sambil ngerokok sambil ngopi. Kalau memang ada pertanyaan nanti silakan. Mangga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aturnya kalau Bapak bisa sebut kegiatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita senantiasa masih diberikan panjang umur, sehat rohani sehingga bisa dapat bersilaturahim di acara rapat bulanan atau silaturahim atau halal bihalal menjelang menyambut bulan suci Ramadan yang biasanya kita laksanakan malam hari, tapi ini perdana ya kita rubah menjadi siang hari. Tapi kadang aneh ini, kalau malam kok bisa hadirnya, Masya Allah. Biasanya kalau rapat paling terkompak se-Kabupaten Bogor itu adalah rapat DPAC Campea. Rapatnya DPAC Campea ini itu terkadang jamaahnya atau anggotanya itu melebihi rapatnya DPC Kabupaten Bogor. Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau malam hari penuh itu Bu, di luar ke Masya Allah, tak itu kendaraan kok acara siang kok melempem. Tapi jangan putus semangat, walaupun yang hadir hanya segelintir beberapa orang, tapi tetap DPAC Campea selalu kompak dan solid selalu. Amin. Keluarganya, para putra putrinya, para sahabatnya dan semua pengikutnya yang selalu setia akhir zaman. Pertama-tama yang kami hormati para bapak pembina yang dirahmati Allah SWT. Kedua, para bapak penasihat semoga pun dirahmati Allah SWT. Dan wabil khusus untuk ketua kita, Ketua DPC Taliban dan DPAC Campea, Bapak Endar Anton Mulyana. Semoga senantiasa Allah SWT sudah memberikan panjang umur, sehat jasmani, dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Amin. Dan semoga tidak bosan-bosan menjadi ketua memimpin kita semua yang ada di wilayah Kecamatan Campea. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati semua para wakil DPAC, sekretaris bendahara, propos, satgas dan mohon maaf yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati juga kepada para ketua ranting yang ada semua di DPAC beserta jajarannya. Yang saya hormati para panglima, para sekolah, dan terutama nih para ibu-ibu yang cantik nih, para Sri Kandi yang selalu siap siaga untuk membantu bagian kesubsidi. Semoga senantiasa Allah SWT membalasnya dengan amal kebaikan pimpin akhir. Alhamdulillah, saya meneruskan kembali apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua kita. Di dalam BPPKB itu tidak ada bicara masalah kubu-kubu, tapi berbicara satu komando. Kita tidak harus melihat di luar DPAC Campea, tapi yang kita lihat adalah keluarga besar DPAC Campea. Bagaimana caranya DPAC Campea ini bisa kembali seperti dulu kala, yang menjadi barometernya di wilayah Kabupaten Bogor, khususnya di wilayah Bogor Barat. Karena kenapa bisa dikatakan seperti itu? Dulu itu DPAC Campea ini selalu tempat persinggahan dari DPP, DPD, DPC dan PAC dan ranting-ranting yang lainnya. Makanya alhamdulillah di saat seminar para propos se-Indonesia, terutama dua DPD Jawa Barat dan DPD Provinsi Banten itu dilaksanakan Campea. Berarti tandanya apa? Itu tanda suatu kehormatan bagi keluarga besar DPAC Campea. Di dalam perihal ini saya lihat, nah ini udah mulai kurang dalam segi kekompakan dan kesulitan.
saya ingin seperti dulu kala. Apa yang menjadi slogan DPA Cicampea? Susah satu, susah semua, senang satu, senang semua, luka satu, luka semua. Tapi kalau sekarang dilihat ini sudah mulai berkubu-kubu, kayak bahwa kita ini saudara, satu bendera, satu alma mater. Ya. Kalau kita biarkan ini lama-lama akan hancur. Di mana kekompakan DPA Cicampea dulu kala? Kemana? Sudah menghilang ini. Tidak seperti dulu kala. Dulu kala, masya Allah, luar biasa, mau jam berapa kan? Apabila ada saudara kita dapat musibah, mau jam 2, jam 3 malam, masya Allah. Bahkan anggota paling terbanyak pada saat itu setelah Dramaga saat itu adalah Cicampea. Dan juga di sini harus diketahui juga para saudara-saudara semua yang hadir pada hari ini. Nah, saat ini saya pun selain di DPP, selain di DPC, di PAC. Nah, sekarang diperbantukan di DPC Kabupaten Bogor selaku sebagai Dewan Penasihat DPC Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, Abawo minta bantuan untuk merapikan kepengurusan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Makanya kemarin tuh keliling capek itu. Habis acara di sini langsung ke Dramaga Ciong masuk teman sari sebenarnya harus masih keliling lagi. Kok Cijeruk, Korupin dan sebagainya karena kurang kurang sehat. Kedua waktu ada pekerjaan jadi saya langsung tinggal pulang. Nah, juga untuk mengenai nanti untuk perihal kita akan laksanakan deklarasi akbar untuk wilayah Kabupaten Bogor yang akan dilaksanakan pada nanti setelah bulan Ramadan ya, setelah Lebaran lah gitu. 21 Mei, yuk kita buktikan bahwa DPA Cicampea benar-benar solid. Tolong para ketua ranting nih, tolong digarisbawahi ya, para ketua ranting nih digarisbawahi. Bagi yang belum punya bendera pada setiap ranting, tolong secepatnya bikin ranting karena nanti kita buktikan kekompakan DPA Cicampea di saat deklarasi Kabupaten Bogor untuk mengangkatkan pengesahan keluarga besar DPC Kabupaten Bogor beserta para PAC se-Kabupaten Bogor beserta para ketua ranting se-Kabupaten Bogor bahwa keluarga besar DPA Cicampea benar-benar kompak dan solid. Kita hitamkan sirkuit Sentul ya, karena nanti pas saat itu ini yang datang tuh bukannya hanya para pejabat petinggi dari BPKB, bahkan para pejabat-pejabat pemerintahan pun akan datang. Insya Allah nanti Wapres pun insya Allah akan datang, Wakil Presiden. Bahkan mantan komandan Kopassus siapa? Pak Prabowo pun insya Allah beliau akan hadir. Jadi makanya hayu kita buktikan kesolidan dan kekompakan DPA Cicampea beserta ranting-rantingnya beserta jajarannya semua. Bagi yang belum punya bendera, bagi yang belum punya seragam, terutama KTA, secepatnya dirapikan. Karena kenapa? Kalau sudah pakai seragam, kalau belum mempunyai KTA, belum diakui kesahan yang sebenarnya. Ya, ingat. Dan bagi KTA yang sudah habis, secepatnya segera bikin KTA-nya, karena insya Allah setelah akan deklarasi akan diadakan sweeping besar-besaran bagi para anggota yang tidak mempunyai KTA, karena saat ini banyak oknum-oknum yang selalu mengatasnamakan anggota BPPKB Banten tapi tidak punya KTA. Nah, dan juga satu lagi tambahan, tolong bagi keluarga besar anggota BPKB Banten khususnya yang ada di wilayah Cicampea yang mempunyai seragam jangan sampai dipinjamkan ke orang lain yang bukan anggota ya, ingat. Karena belum lama terjadi sesuatu yang sangat memalukan di keluarga besar BPKB Banten. Saya tidak sebutkan di wilayah mananya, tapi ini sangat-sangat benar memalukan. Tapi sampai akhirnya
anggota tersebut yang meminjamkan seragam tersebut dipecat dari anggota BPKB Banten karena melaksanakan pencurian motor dan lain-lain menggunakan seragam. Nah, saya tidak bisa sebutkan namanya dan wilayahnya, tapi ini untuk gambaran untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Ini langsung ultimatum dari saya sendiri, ya Pak Pembina, izin semua, Pak Ketua, para penasehat semuanya. Bagi para anggota, jangan sampai meminjamkan seragam kepada orang lain atau saudara yang bukan anggota BPPKB Banten. Takut disalahgunakan, disalahartikan ya, karena ini sudah terjadi dan ini belum lama kejadian ini. Jadi saya ulangi, saya tidak bisa sebutkan di daerah mana, wilayah mana, namanya siapa, tapi orang tersebut sudah dipecat. Untungnya sigap dari para pengurus, langsung rapih dan repeh, tidak sampai putus kemana-mana. Kalau tidak buru-buru sigap semua, masya Allah, malu keluarga besar BPKB. Atau melakukan yang menggunakan seragam, ya Allah. Nah, ini jangan sampai terjadi nih di Jampea ya, nauzubillah min dzalik. Jadi, ayo orang bebarengan menjaga marwah BPPKB Banten, khususnya di wilayah DPRD Jampea. Bagaimana caranya DPRD Jampea bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, disayangi oleh masyarakat, dicintai oleh masyarakat, dan berkah di dunia wal akhirah. Ya. Dan kami dari keluarga besar DPRD Jampea dan beserta jajarannya, karena di bulan suci sebentar lagi menyambut bulan suci Ramadan, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, apabila kami dari para pengurus DPAC mempunyai kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, baik yang besar maupun kecil, mohon maaf lahir dan batin, karena manusia itu tempatnya salah. Gunung gede karuan ada sebutan ngaranna ya, gunung gede, gunung salak disebut gede, gunung salak, tapi sama dosa kita lebih gede dari dosa kita ya, karena manusia itu tempatnya salah. Dan semoga pula silaturahim kita pada hari Minggu siang ini, hari Minggu perdana dilaksanakan siang, menjadi wasilah turunnya rahmat hidayah dari dunia Allah Subhanahu wa taala ya. Cuman minta dari saya beserta para pengurus yang lainnya, tolong jangan jadikan organisasi ini, seragam ini menjadi ajas manfaat untuk kepentingan pribadi yang hingga akhirnya menjadi perpecah belahan sesama para pengurus ataupun anggota. Ayo orang jaga bareng-bareng kebersamaan, kesulitan dan kekompakan. Mungkin di sini mohon maaf, beribu kali maaf, mungkin sambutan saya sebentar ya, sedikit ya, cuman sebelumnya karena ini tadi telepon istri, keponakan saya masuk di ICU rumah sakit Umi Nis. Jadi mungkin saya sambutan gak usah lama-lama Pak Ketua, ini mohon maaf. Cuman coba minta keikhlasan doanya dari saudara-saudara semua yang hadir pada hari ini untuk membacakan surah Fatihah untuk keponakan Abi ini yang sedang masuk ruang ICU nih. Semoga Allah SWT segera menyembuhkan penyakitnya dan menghilangkan penyakitnya, disehatkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Terus saya tambah lagi sedikit. Tadi apa yang dikatakan Bapak, DPAC ini akan buat program-program lagi, program khusus, dan terutama kami dari keluarga besar BPKB Banten DPRD Jampea akan meresapel kepengurusan DPAC. Karena kenapa? Dari beberapa tahun ini semua para pengurus ini hanya sebatas cicing, dibentuk tapi cicing, tidak ada keaktifannya. Yang ada kalau ada masalah baru lapor ke gedung ke ketua deui anu rahiu. Tapi sedangkan mereka sudah tertulis dalam struktur kepengurusan tidak pernah aktif, bahkan ada yang tidak aktif itu tahunan. Masya Allah. Nah makanya tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua PAC, insya Allah nanti setelah bulan suci Ramadan, setelah Hari Raya Idul Fitri,
sekalian silaturahmi halal bihalal akan diadakannya resapel besar-besaran atau perubahan kepengurusan yang benar-benar sudah tidak aktif itu akan diganti. Tapi akan ditanya dulu, tidak hanya sebatas diganti saja jabatannya, dikeluarkan jabatan bukan berarti dikeluarkan dari keanggotaan, tapi ditanya masih betah tuh hidup ketika bebas dari Jambi, lama betah mangga keluar. Kami para pengurus sudah butuh banyak anggota, yang kami butuhkan adalah kesulitan walaupun sedikit sulit. Untuk apa anggota banyak? No ayah datang lagi saya kenal maribukeun kulo maribu sampai tak lengkap tadi itu bagus. Kemudian lamun dari hajatan udah ada lengkap. Kemudian lamun dari masalah perusahaan sarang wisi masih kalian dah lengkap tadi. Ribut dah lengkap tadi. Tapi tidak pernah aktif sama sekali. Nah itu harus digarisbawahi. Makanya nanti setelah Idul Fitri akan diresapel, akan dibentuk, akan dirubah besar-besaran kepengurusan wilayah DPRD sampai ya ketua ya. Jadi kesian para pengurus-pengurus PAC ini. Jadi itu lagi karena tuh ketua juga kan punya kewajiban tanggung jawab anak istri pekerjaan sebagainya. Kalau segala sesuatu selalu dilimpahkan oleh ketua, apa fungsinya pengurus-pengurus selain ketua? Untuk apa dijadikan? Untuk apa mau menerima sebagai pengurus kalau tidak bisa menjadi wakil? Apabila di saat ketua sedang sibuk menjalani aktivitas sehari-harinya, ya. Pamit langsung yang ketua ini, istri langsung, ya tuh, dia isunya. Jadi saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin dunia akhirat menjelang bulan suci Ramadan. Ayo kita sucikan hati kita, bersihkan hati kita. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesehatan, panjang umur, sehat sehat rohani, dimudahkan segala dosanya, dilancarkan rezekinya, dan dijadikan semua rumah tangganya menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak cucu dan keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan semoga kita menjaga semua dalam keadaan husna wa khotimah, dan semoga dijamin akhir kita mendapatkan syafaat usmah dan Sri Paduka yang mulia hulun kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga terakhir sebelum pamitan juga hari ini saya minta juga keikhlasan dan keridhoannya kepada semua para saudara-saudara yang hadir pada hari ini, karena banyak saudara-saudara kita juga yang telah menghadap kepada Sang Ilahi Rabbi. Mohon keikhlasan dan keridhoannya untuk memberikan suratul Fatihah, bacaan suratul Fatihah kepada saudara kita yang telah mendahulukan kita menghadap Sang Zat Ilahi. Semoga beliau semua saudara kita semua yang lebih kita sudah menghadap Sang Ilahi Rabbi ditempatkan di sisi Allah SWT yang paling mulia, dan semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Khusus sadat penajam yang mengenai berapa kali bantu kita dicapai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, terima kasih Abi. Semoga Abi keluarga adapun tadi cucu ya Abi ya, keponakan ya. Semoga beliau diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan, kesembuhan dengan izin Allah. Amin. Tidak ada tambahan sedikit. Yang pertama kepada khususnya para ketua ranting dan yang mewakili minta disampaikan menyikapi dengan adanya kegiatan kita nanti dalam silaturahmi akbar di Sentul tadi ya. Saya minta di sirkuit, saya minta yang mana BVC meminta bantuan kepada kita. Nah, selaku kita sebagai anaknya patut untuk membantu, dan adapun kalau memang bisa nanti sebelum Lebaran, sebetulnya di pertengahan puasa ini kita harus sudah bisa terkumpul. Dan kita sampaikan kepada yang mewakili
itu bisa nanti langsung dialokasikan kepada Powaka 1 ya, kepada Powaka Lapek. Kalau memang sudah ada, nanti diserahkan ke bendahara. Adapun dan saya minta kepada rekan-rekan semua harus dengan ikhlas, dan kalau memang di masing-masing teritorialnya, khususnya di desanya, tidak ada yang namanya potensi, nah, mangga ketika memang di situ mendapatkan nilai berapapun itu nilainya, mangga silakan diarahkan ke Waka DPAC. Jadi jangan sampai berpikir dan ada berpikiran merasa dibebani. Dan adapun kalau memang tidak ada yang sanggup dengan proposal itu, lebih daripada tadi bicara kanan kiri, lebih baik langsung disampaikan ke ketua DPAC maupun ke pengurus bahwa di potensi kita, oh ini mungkin tidak sanggup karena potensinya nggak ada, mangga. Saya pribadi selaku ketua DPAC tetap akan memegang teguh, bagaimanapun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Tetapi kalau memang dari ranting bisa membantu, ya mudah-mudahan bisa membantu ya, agar bisa terrealisasi dari kita, dari DPAC Ciampea tadi, walaupun sedetik, insya Allah akan tertopang gitu kan. Nah mungkin itu saya minta kepada khususnya para ketua KR, adapun yang mewakili minta disampaikan sebelum lebaran, sebelum kalau bisa di bulan suci Ramadan itu sudah terkumpul. Jadi nanti mungkin Yung mga punto na biasa kelilingnya, guru-gurunya. Siapa kita? BPKB, jaya, jaya, huha. Pengennya kurang satu. BPKB, saya banyak yang salah. Nanti kalau jawabnya BPKB, Estensa. Siapa kita? BPKB, BPKB, huha. BPKB, jaya, jaya, huha. Satu lagi, satu lagi. Sardiati. Hadir. Tidak awal. Hati-hati. BPKB. Lagi sekali lagi ya. Baik. Salah lagi. Halo. Siapa kita? BPKB, BPKB, huha. BPKB, jaya, jaya, huha. Kali lagi. Mohon izin, mohon maaf sebelumnya. Demi kebaikan BPPKB DPAC Ciampea, di sini tadi saya menyimak dari pembicaraan atau sambutan dari Ketua BPPKB DPAC Ciampea maupun penasihat DPC Bogor, Bapak Sofian ya, Bapak TB API Saiful Setiawan. Nah, pada intinya kita bolehkan menganalisa, mengobservasi demi kebaikan BPPKB DPAC Ciampea. Tadi Bapak Ketua kita, Bapak Endalaton Maulana, kita tidak boleh baper. Terus dari penasihat DPC Bogor, Bapak Tebagus Abi akan mengadakan reshuffle kepengurusan DPAC Ciampea. Mudah-mudahan ke depan BPPKB DPAC Ciampea akan bertambah maju dan lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon izin di sini apabila kita sharing, yaitu jangan baper, jangan tersinggung, cek orang Sunda ulah pundungan ya. Namanya berorganisasi. Kalau memang kita merasa nggak mampu, kalau memang merasa kita disekat ya sama yang lain-lainnya, nerima. Oh iya, apa yang saya ucapkan, apa yang saya bicarakan, saya ini ada kelemahan, ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, keluar. Saya sudah katakan berkali-kali, kita tidak boleh sombong, inilah kenyataannya. Saya pernah diminta oleh Polri Jawa Timur melalui dan Kormar ya, Mas Jenderalnya, untuk
di Litbang, di KONI tingkat provinsi 2 periode. Justru jadi disitulah pengalaman organisasi saya ada. Makanya akan saya curahkan untuk BPPKB DPAC Campea. Mohon izin, sudah hampir 2 tahun saya di BPKB ya. Bulan Juli saya ingat, nanti bulan Juli depan kurang 4 bulan saya 2 tahun. Saya terbuka aja, kita harus fair-fairan aja. Selama saya di BPPKB DPAC Campea pembina, karena ini kita mau ada reshuffle di bulan setelah hari raya, saya atas nama pribadi, apabila saya tidak mampu, apabila saya tidak bisa berbuat sesuatu untuk BPPKB DPAC Campea, saya tidak anggota biasa. Ya, saya terbuka aja. Karena saya jadi pembina tidak pernah mau main-main. Dimanapun saya berada, di kampung saya menjadi ketua panitia pembangunan masjid sampai sudah jadi. Dan di kampung saya ditokohkan. Bukan berarti ini ria atau sombong. Jadi saya tidak pernah main-main ya. Kalau di organisasi seperti itu jadinya. Jadi apabila ada reshuffle, saya lihat ini selama 2 tahun ini saya minta izin kepada pengurus DPAC Campea, ranting dan anggota lainnya. Saya harapkan kekompakan dijaga, kekompakan. Saya selama 2 tahun saya terus sangat secara jujur, mohon izin ketua serta pengurus lainnya. DPAC Campea mengalami kemunduran. DPAC Campea merosot. Anggota mulai merosot. Apapun dimanapun keberadaan kita sebagai induk Semang, sebagai bapak ujung tombak kita BPPKB, jangan ditinggalkan. Walaupun Anda ada di paguyuban, ada di aliansi, tetap induk Semang, bapak kita BPPKB, jangan ditinggalkan. Setiap rapat, setiap acara harus hadir. Kenapa? Karena BPPKB sudah go internasional. BPPKB hampir besar se-Indonesia, mungkin ngalahin PP, paling terbesar di Indonesia. Ada di luar negerinya. Makanya saya merapat ke BPPKB, tetapi tidak menutup mata terhadap ormas-ormas lainnya untuk menjaga tali silaturahim, untuk menghindari gesekan-gesekan. Adanya aliansi kita masuk, tidak ada masalah. Tetapi sebagai induk Semang, sebagai bapak dari kita organisasi, jangan tinggalkan BPPKB. Ya, kalau kita ada gesekan di luar, kalau kita katakan kita BPPKB, orang akan tunduk, orang akan sungkan. Itu pernah saya alami ketika saya ada gesekan dengan GMBI, ketua tahu saksinya. Ketika tahu saya adalah pembina BPKB DPAC Campea, langsung dia japri saya, mohon izin abang, mohon maaf saya tidak tahu abang. Ya, dia tidak tahu siapa, dia tahunya saya BPKB gitu ya. Nah, akhirnya timbullah persaudaraan dengan GMBI Jakarta. Nah, karena ada hubungan tali silaturahim aliansi antara pengurus DPP dengan DPP. Jadi kebawahnya juga harmonis. Jadi saya mohon jaga kekompakan. Walaupun ada aliansi, ada paguyuban di luar, tetapi sebagai induk Semang, sebagai ujung tombak, sebagai bapak kita di BPPKB, jangan dilupakan, jangan hilang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar BPPKB DPAC Campea mewakili jajaran. Dalam hal ini kami keluarga besar BPKB meminta maaf kepada khususnya masyarakat Kecamatan Campea, bila mana kami ada anggota-anggota kami baik secara pribadi, baik secara perilaku, baik secara bahasa, kami mewakili mohon maaf lahir dan batin. Untuk itu kami keluarga besar meminta doanya juga kepada seluruh masyarakat, yang mana kami semua keluarga besar BPKB DPAC Campea semoga selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Karena sebentar lagi kita menjelang bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan kesehatan, umur yang panjang,
dimudahkan rezeki, dan bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Sekali lagi kami mohon maaf lahir dan batin. Siapa kita? BPKB, BPKB, takbir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.